Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis rohli sodri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk kesekian kalinya. Masih tetap di masa pandemi, yaitu kita hanya bisa bertatap muka seperti ini. Selesai. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatu. Bahasan kita saat ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Tadi salamnya sudah. Nah, kita awali terlebih dahulu pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Berdoa, sikap sempurna semuanya. Saya minta untuk dipimpin berdoa sesuai dengan doa yang sudah saya tampilkan di layar. Silahkan Mbak Dian Sari, silahkan Mbak Dian dipimpin doa, sikap sempurna semuanya. Oke. Ayo teman-temanku semuanya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali kepada Mbak Dian yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum kita mulai, saya mengabsen terlebih dahulu untuk seluruh anak. Ini kan harusnya semuanya itu ada 35. Dari 35 ini semuanya sudah hadir. Rizal hadir tidak ini? Oh, Rizal tidak kelihatan. Berarti tidak hadir ya. Ini Pak Azhar sudah hadir, Latif sudah hadir, Dian sudah hadir, Ari. Oh, Mbak Ari tidak hadir ya. Kenapa Mbak Dian kira-kira Mbak Ari itu? Sakit perut, Pak. Izin ke belakang. Oh, sakit perut, izin ke belakang. Ya. Kita tunggu nanti mudah-mudahan cepat sembuh sakit perutnya. Ya, anak-anak sekalian, seperti yang sudah kalian lihat tadi itu, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang iman. Silakan pilih menu yang kamu inginkan. Iman pada hari akhir. Kita matikan dulu musiknya. Jadi, iman pada hari akhir, nanti kita akan perlihatkan dulu indikator pencapaian kompetensi pada materi ini. Kemudian nanti ini rangkaiannya. Ada materi kegiatan, ada nanti lihat video stimulus, kemudian nanti ada tugas-tugas kelompok yang harus ada presentasi, kemudian juga ada tugas secara individu, yaitu mengisi LKPD. LKPD-nya online, kalian kalau bisa online bisa offline, tapi kalau online silakan langsung nanti klik di linknya. Oke, langsung ke KD dan indikator terlebih dahulu. Apa sih kompetensi yang harus kita capai pada materi ini? Kita perhatikan. Ini KD-nya. Ya, salah satunya makna iman kepada hari akhir, ilmu pengetahuan atau menurut ilmu pengetahuan peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir seperti apa dan sebagainya itu. Ini KD-nya. Kemudian setelah KD disampaikan sudah, kemudian ini penilaiannya. Untuk pertemuan ini, penilaian yang harus kalian pahami adalah pertama ketertiban tadi tuh. Jadi karena kita supaya tertib, disiplin, ketertibannya 15%. Itu adalah kehadiran tepat waktu. Dan pemenuhan tugas 20%. Saya lihat kemarin itu tugasnya Mas Latif tidak tepat. Nah, ini mengurangi nilainya. Presentasi diskusi kemarin saya lihat diskusinya dari Mbak Ari yang sekarang hadir itu dia
tidak mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini kemudian sampai ulangan hariannya. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian untuk penilaiannya? Bisa. Ada pertanyaan sampai penilaian ini? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke ini pretestnya. Nah, saya minta pretestnya semuanya sekarang supaya tidak ngantuk juga. Saya akan cek di sini. Silakan lihat di ini. Silakan dilihat di saya matikan dulu, stop share. Lihat kalian di kolom chat. Saya tunggu sekarang di kolom chat itu sudah ada link kuisis. Silakan diklik dan dikerjakan sebisanya. Saya pantau dari sini. Oke, kita lanjut. Itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Karena saya yakin materi ini sudah diulang-ulang di SD, sudah pernah disampaikan. SMP atau MTS sudah disampaikan. Oleh sebab itu kita langsung ke sini saja. Untuk dalil naklinya, dari dalil-dalil tentang kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Coba saya minta untuk dibaca suaranya yang bagus itu Mas Amin Latif yang luar biasa. Ada dalil nakli, satu contoh saja, surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 ini. Coba dibaca dari ta'awudz sampai basmalah dan basmalah. Mau silakan Mas Latif. Ya, siap Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Sudah Pak Guru. Terima kasih, luar biasa, bacaannya bagus. Lanjut ke artinya. Ini tentang hari kiamat ya. Silakan Mas Awan dibaca artinya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa itu? Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Oke, sebetulnya Quran surat Al-Qari'ah itu bacaannya tidak sampai ke tidak cuma 5 ayat, tadi ada ayat selanjutnya. Ini gambaran pas waktu terjadi hari kiamat, hambur-hamburannya. Oke, betul. Selanjutnya kita masuk ke simulasi atau stimulus. Anak-anak sekalian, materi iman kepada hari kiamat banyak. Materi banyak. Oleh sebab itu saya melihat dari kehidupan awal kalian itu ada sudah sudah ada yang bagus, artinya kita hanya mengembangkan saja materinya banyak. Oleh sebab itu mari kita lihat peta kehidupan ini. Nanti saya minta kalian untuk mengomentari. Adalah pokok atau bahasan-bahasan keimanan pada hari kiamat. Dari mulai alam ini sampai coba saya minta saya matikan dulu musiknya. Coba perhatikan semuanya di layar. Saya minta untuk kalian satu teman yang mengomentari kira-kira peta kehidupan manusia ini maksudnya seperti apa? Coba dibahasakan saya dengan kalian. Coba saya minta untuk Mas Jamaluddin. Silakan Mas Jamal. Kamu utarakan kalau melihat peta seperti ini kira-kira apa yang terlintas dari kalian. Supaya nanti Bapak bisa langsung fokus materi apa yang harus kita fokus pelajari. Silakan coba. Pak Guru. Kalau melihat gambarannya itu tahapannya kan panjang sekali. Dulu udah dari alam roh, alam kandungan, kita sudah di alam dunia,
masih ada 2 tahapan yang itu juga lebih panjang. Sekarang baru di perjalanan dunia, sehingga masih harus menyiapkan untuk perjalanan akhirat. Mungkin itu Pak Guru. Oke, ya bagus sekali Mas Jamal. Coba sekali lagi untuk melihat lebih dalam lagi, saya mau untuk dari yang perwakilan Putri, Mbak Dian, silakan Mbak Dian, apa yang bisa kamu ungkapkan dari peta kehidupan manusia ini? Ya, jadi dulu awal-awal itu kita masuk sebelum dilahirkan itu kita memasuki namanya alam. Setelah akhirnya melewati sebelum dilahirkan itu ada perjanjian. Terus kemudian setelah itu ruh ditiupkan, kita berada di perut ibu kandungan, kemudian kita dilahirkan masuk ke alam dunia. Terus kemudian setelah kita hidup di dunia itu, kemudian tiba saatnya alam kematian. Saat alam kematian terus kita dikuburkan, masuk ke alam barzah. Terus kemudian kita akan menunggu sampai jadinya hari kiamat, entah kapan itu terjadinya. Kemudian setelah hari kiamat tiba, maka kita akan memasuki yang namanya alam akhirat. Gitu Pak. Luar biasa Mbak Dian ya. Sip, saya luar biasa. Pokoknya dari Mas Jamal sama Mbak Dian ini, saya melihat bahwa kalian tuh hampir semuanya sudah mengetahui ini. Jadi kita mengembangkan saja karena materinya luas. Materi yang akan kita bahas iman pada hari kiamat itu luas. Dari mulai tadi itu alam ruh. Ini kan ada perjanjian. Ini perjanjiannya di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Ini adalah perjanjian di fitrahnya bahwasanya manusia itu sudah berjanji akan taat kepada Allah dan mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Kemudian sampai di alam rahim, kemudian di alam rahim cuma 9 bulan ya, 9 bulan tapi rasanya itu bertahun-tahun kalau di dalam rahim itu. Kemudian kita di alam dunia, yang kira-kira kalau kita lihat di alam rahim itu cuma 9 bulan. Kita di sini paling 70 tahun. Kita di sini semuanya sampai kematian. Dan setelah itu ada alam barzah lebih panjang lagi. Alam barzah 2000 tahun sampai menunggu hari kiamat. Nah, kita tuh sekarang posisinya materi kita adalah ini. Kita beriman kepada hari kiamat pertama, hari kiamat sughra. Nah, kematian termasuk kiamat. Kemudian hari kiamat kubro, hancurnya alam semesta di sini. Dan setelah itu dibahas juga setelah kehancuran alam semesta itu ada kehidupan apa lagi. Nah, ini yang harus kita imani. Oke. Selanjutnya untuk pembahasan detailnya, saya minta silakan masuk ke ini ya. Nah, kita tidak lihat videonya karena sudah lama. Saya minta ini karena pengembangan, kalian sudah paham itu, saya lihat dari pretestnya dan pendapat kalian itu sudah paham. Saya minta untuk sekarang ke sini. Identifikasi masalah dari materi-materi yang kita bahas adalah pertama, secara saintifik. Nah, pengetahuan ilmiah saintifik sekarang seperti apakah awal-awal kehancuran alam semesta. Nanti kalian lihat di berita-berita terkini, clipping-clipping saintifik yang penemuan terkini lah tentang keadaan alam semesta dan kehancurannya. Hal-hal yang menyebabkan kehancuran, pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi oleh manusia di alam kubur. Nah, ini juga masuk materi ini yang harus kalian imani bahwasanya ketika manusia sudah meninggal dunia akan ada ditanya alam kubur dan sebagainya ini. Kemudian peristiwa yang terjadi setelah kehancuran alam semesta. Nah, ini dalil-dalil adanya kehadapan akhirat, macam-macam surga dan neraka. Nah, ini ada 6 identifikasi masalah. Kemudian saya minta setelah identifikasi masalah, ini kita kelompokkan menjadi 6 kelompok karena kita 35 siswa ya. 6 kelompok. Kelompok dengan nomor 1 dan nomor 6 itu bahasanya ini. Kedua dan sebagainya. Oke. Untuk kelompok 1 nanti saya minta untuk Jamal dan teman-temannya. Yang kedua itu nanti Awan dan teman-temannya. Nanti yang ketiga Ari, kemudian Dian, kemudian Latif, kemudian Eko. Nah, ada 6 kelompok ini pimpinan-pimpinannya.
Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Pak. Bisa? Oke, Iya, karena bisa. materinya agak berat. Jadi kalian harus meluangkan waktu untuk mencari pengembangannya. Karena saya lihat tadi itu sudah mendalam pengetahuan kalian tentang ini. Tinggal dikembangkan lagi. Untuk referensinya yang bisa kalian dapati, ini pertama silahkan dicek di deskripsi atau di kolom chat. Ini saya kopikan di kolom chat atau di grup WA ya, untuk link-link buku paketnya, referensi-referensinya, atau kalian bisa lihat di internet. Nah, itu ada buku paket, kemudian ada pengembangan bahan ajar, kemudian ada MPI, itu ada semuanya. Misalnya untuk teori-teori tentang kehancuran alam semesta, di buku paket itu ada. Kemudian ada surga dan neraka dan sebagainya, itu di MPI ada. Nah, ini misalnya di sini ada materi pelajaran ini, dan kalian bisa lihat di MPI yang sudah disediakan Arif untuk kelompok ini. Di sini ini misalnya ada tingkatan surga dan neraka dan sebagainya, bisa lihat di sini. Jadi ada beberapa baik di pengembangan ajar juga ada. Bisa kalian buat referensi. Ini hikmah, iman, madari dan sebagainya ada. Kemudian untuk renungan-renungan, renungan pembelajaran, itu bisa dilihat yang slide berikutnya, struktur dan sebagainya. Nah, itu untuk pemahaman kelompok yang tanya tentang ya. Oke, anak-anak sudah dipahami? Oke, mulai dari sekarang saya minta untuk diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kita buat breakout. Nah, breakout, silakan menuju kelompoknya masing-masing, kemudian dipelajari referensi-referensi yang sudah Bapak siapkan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, berikutnya saya juga minta untuk kalian mengerjakan ini yang tugas yang individu ya. Tugas individu. Silakan dilihat LKPD online. Linknya saya share di WA group. Oke, coba sekarang saya stop share dulu, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya seperti ini, ice breakingnya. Loh, kok ada yang hilang semuanya ya? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ice breakingnya. Coba ice breakingnya saya minta untuk kalian pertama ini supaya tidak coba hitungan 1, 2, 3 itu kalian posisi tangan seperti ini, kemudian arahkan ke kanan 1, 2, 3 sampai kertuk, ada bunyinya kertuk-kertuk gitu. Terus kemudian 4, 5, 6 itu ke sini ke kiri. Terus 7, 8, 9 seperti itu. Paham ya? Oke, mulai dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti mana si Mbak Dianya malah keluar dari senyum. Oke, selanjutnya sebelum presentasi tadi sudah setidaknya kalian tidak ngantuk dengan presentasi. Kita share screen lagi presentasinya. Kita saatnya presentasi. Karena hari ini Pak Arif itu maju nomor 4, saya minta untuk kelompok 4 presentasi. Apa yang sudah kalian lihat dari hasil presentasi kelompok 4. Kelompok 4 tadi itu adalah Awan Rahmadiyah, Pak Amin Latif saja ya.
Kayaknya Awan Rahmati, silakan coba Awan Rahmati mewakili kelompok 4, yaitu bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kehancuran alam semesta. Silakan. Oke, Pak. Peristiwa yang terjadi setelah kehancuran alam semesta, seluruh manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian setelah itu amalnya dihisab. Setelah itu lewat jembatan Sirat, ada yang masuk ke neraka, ada yang selamat sampai ke surga. Itu Pak, sederhananya. Oh, masih sederhananya, masih ada yang bisa ditambahi, kayaknya masih ada yang bisa ditambahi dari yang disampaikan Mas Awan tadi itu. Coba Mas Latif, coba ditambahi Mas Latif. Tadi kan cuma ada kayaknya cuma 3 peristiwa. Coba ada yang kurang nggak yang dipresentasikan kelompok 3 itu Mas Awan tadi? Ada lagi nggak Mas Latif? Peristiwa yang terjadi setelah kehancuran alam semesta, Pak. Ya. Jadi setelah ada hari kebangkitan dan sebagainya itu? Oh. Pengadilan sudah disebutkan Pak Awan belum ya tadi? Mas Awan belum ya? Pengadilan belum kayaknya tadi. Penimbangan Pak Guru. Oh, Yaumul apa itu namanya? Yaumul apa? Yaumul Mizan. Oke, kita ambil kesimpulan sekarang. Kesimpulannya, jadi anak-anak sekalian, materi ini kita kan ujung-ujungnya iman kepada hari kiamat itu adalah aspek akhlak juga. Jadi keimanan tersebut tuh ujung-ujungnya akan menjurus kepada perilaku sehari-hari. Nah, perilaku sehari-hari yang diharapkan dari materi ini adalah perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil setelah beriman pada hari akhir. Nah, coba saya minta disebutkan, Mas Eko yang tadi belum menunjukkan, kira-kira apa kaitan antara iman kepada hari akhir dan dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil? Coba Mas Eko. Dengan mengimani hari akhir, maka kita lebih berhati-hati dalam bertindak atau berlaku sehari-hari. Misalnya, karena kita takut akan siksa api neraka di yaumil akhir, kita berperilaku jujur. Kemudian jika mendapat karena bentuk satu tanggung jawab. Kemudian kita juga adil atau menempatkan berjulim. Seperti itu, Pak. Wah, luar biasa. Ini penjelasan dari Mas Eko ini sudah sangat representatif terhadap apa yang kita bahas. Jadi semua tadi itu ujung-ujungnya adalah perilaku kita pertama jujur, karena nanti akan ada hari pembalasan dan bertanggung jawab, adil, dan sebagainya. Luar biasa. Terima kasih. Berikutnya, anak-anak sekalian, ada pertanyaan tidak sebelum saya memberi kesimpulan akhir? Siapa yang mau bertanya? Mbak Dian tadi ada pertanyaan. Mbak Dian tadi terlempar ada bertanya. Ada pertanyaan Mbak Dian? Ya, Pak, sudah cukup jelas. Wah, luar biasa. Awan, Mas Awan mau bertanya, Pak Guru. Oh ya, Mas Awan. Jangan sulit-sulit, Mas Awan ya. Saya cuma nyoba-nyoba ini. Iya. Ayo, silakan. Itu sekarang itu tanda kiamat besar. Gimana? Sekarang ini tanda kiamat yang besar itu sudah ada belum? Tanda-tanda kiamat besar. Oh ya, tanda-tanda kiamat besar sudah ada belum? Siapa yang bisa membantu menjawab? Cerdas pertanyaannya, sampai bingung saya. Ya, coba silakan. Ini pasti pinter-pinter ini. Saya yakin ini. Oh, silakan, Mas Jamal. Ya kan? Kalau menurut keterangan dari bukunya Pak Arif yang tadi Pak Guru sampaikan itu kan tanda-tandanya ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj. Belum pernah ada kayaknya, belum nampak. Tapi saya nggak tahu Ya'juj Ma'juj itu siapa. Itu malah sekaligus bertanya Pak Guru. Wow. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Mas Amin.
Ya, saya Pak Guru. Ya. Ya, itu dulu itu pertanyaannya Pak Guru. Dulu Kanjeng Nabi juga pernah ditanya sama sahabat itu. Tapi Ya. pertanyaannya bukan tanda-tandanya, itu malah kapannya. Itu Hmm. malah Kanjeng Nabi pernah ditanya kapan kiamat itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak menjawab kapannya, tapi apakah sudah siap, kita sudah siap dengan hari kiamat. Nah, itu mungkin itu Pak Guru, alternatif jawaban untuk menjawab pertanyaan dari Mas Awan tadi. Walah, luar biasa, malah dibalik tengah ya. Ya, Oke, Pak Guru. saya simpulkan sebentar dari jawabannya dari Mas Jamal, kemudian Mas Amin untuk jawaban Pak Awan. Apakah hari ini, saat ini sudah ada kelihatan tanda-tanda kiamat kubro itu, Pak? Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Jamal tadi itu, dan juga Mas Amin, sebetulnya ada salah satunya Dajjal, munculnya Dajjal. Nah, ini munculnya Dajjal itu masih dalam tanda kutip itu multi penafsiran, Mas Awan. Ada yang sekarang menyampaikan bahwasanya Dajjal itu sudah muncul dari sekarang. Karena Dajjal itu tafsirannya adalah pendusta. Nah, pendusta-pendusta itu sudah muncul sekarang. Nah, oleh sebab itu pendusta ini disebut, ada yang sebagian, coba kamu melihat di YouTube itu, pasti ada sebagian ulama atau ustadz-ustadz yang menjelaskan ini masuk Dajjal, ini dan sebagainya, dan sebagainya. Itu arahnya ke sana. Tapi untuk Dajjal yang seperti yang disampaikan hadis Nabi, harus ada lafadz kafaro, kemudian muncul, kemudian akan menguasai seluruh alam dan sebagainya itu, wallahu a'lam. Tapi fokusnya kita adalah seperti yang disampaikan Mas Amin tadi itu, yaitu sudah siapkah kita kalau misalnya tiba-tiba hari kiamat itu datang? Sudah siapkah kita dengan segala amalnya? Itu yang fokus yang ingin disampaikan pada materi ini. Tidak kapan terjadinya lagi. Kalau kapan sudah dijawab oleh Allah, bahwasanya hanya Allah yang tahu. Itu ya Mas Awan ya. Ya Mas Awan? Oke, Mas Awan kayaknya iya. Ya, siap, makasih. Oke, saya kesimpulan lagi, baiknya anak-anak sekalian, kesimpulannya. Jadi, karena materi kita ini kan materi yang tadi itu, kita sudah mencoba mendiskusikan keimanan pada hari kiamat itu di kelompok 2 itu ya, peristiwa kehancuran alam semesta menurut sains dan sebagainya. Akan tapi ada banyak hal di materi ini yang tidak kasat mata. Hal-hal yang gaib, yang tidak bisa kita jelaskan sekarang. Kan tapi kesimpulannya, bahwasanya cara manusia mendapatkan ilmu pengetahuan itu kan ada minimal ada 3 cara ya. Pertama lewat panca indera. Coba perhatikan ini. Panca indera itu, tapi pengetahuan panca indera itu terbatas. Jadi panca indera itu terbatas. Kemudian kedua lewat akal. Nah, lewat akal juga terbatas. Kadang ada yang lewat akal tapi disempurnakan dengan panca indera disempurnakan dengan akal. Nah, sebagai penyempurnanya adalah wahyu. Nah, oleh sebab itu materi iman kepada hari kiamat ini banyak kita ambil dari wahyu, hadis maupun Al-Qur'an. Dan keimanannya kita harus mengimani keberadaannya itu betul-betul tanpa ada keraguan sedikit pun, karena yang menyampaikan adalah wahyu. Wahyu itu adalah level tertinggi dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh umat Islam. Contohnya seperti ini. Coba saya minta untuk Mbak Dian ya. Sudah ada Mbak Dian ini? Mbak Dian? Ya, ada Pak. Pak, lihat, ini kamu bisa lihat di layar Bapak ini. Seret, Bapak, lihat. Ya. Bisa. Apa yang Mbak Dian lihat dari rel kereta ini? Sampai ke ujung seperti apa? Semakin mengerucut itu, Pak. Semakin mengerucut. Itulah karena apa ini? Kamu melihatnya seperti ini? Paham nggak? Memang belum, Pak. Nah, ini yang saya maksudkan, panca indera kita itu terbatas ya. Paham ya? Ini kan sebetulnya rel kereta api ini kalau misalnya nyatanya dia mengerucut, bagaimana nanti nasib kereta apinya? Hancur kan? Gak jadi, malah oleng semuanya kalau misalnya rel kereta api kok tiba-tiba kecil seperti ini. Ini karena kita lihat di sini mata panca indera itu terbatas. Nah, kita bisa melihat bahwasanya terbatas ini dilewat akal. Oh, disempurnakan akal. Oh, itu sebetulnya tidak, Pak. Ini rel keretanya tidak mengecil, tapi sama. Hanya mata kita yang ilustrasinya seperti itu, karena keterbatasan.
Oke, berikutnya yang ini. Coba Mas Amin Latif, coba saya minta kalau misalnya Mas Amin lihat di buah ini bisa nggak Mas Amin merasakan kira-kira warna dari ini itu apa? Dengan bisa, akalnya loh ya. Abu-abu semua Pak Guru. Abu-abu semuanya? Iya Pak Guru. Jadi kalau kamu suruh saya minta untuk coba dipikir, dirasakan dengan akal kamu, kira-kira rasanya ini rasanya seperti apa, bisa nggak? Oh bisa Pak Guru, karena saya pernah makan melon juga, anggur juga, nanas juga. Saya bisa membayangkan, tapi kalau warna ya bisa Pak Guru. Oke, tapi sing jelas kamu itu tidak bisa, itu artinya kamu itu mengetahui rasanya rasa buah-buahan ini pakai panca indera kamu, betul? Betul. Kamu merasakan. Tapi kalau misalnya dengan akal, bisa ngerasain nggak? Tidak bisa. Inilah keterbatasannya. Ini juga nggak bisa kamu warnanya apa dan sebagainya. Pengetahuan dengan akal nggak bisa. Karena ini pengetahuan ini harus dilalui dengan panca indera. Inilah keterbatasan akal yang saya maksud. Nah, kalau panca indera seperti ini, kamu kan bisa lihat, oh warnanya kayak gini-gini. Pengetahuan ini... Sulapan Pak Guru. Ini yang saya masukkan tadi itu. Akal kita itu terbatas, ada hal-hal tertentu yang bisa kita ketahui dengan panca indera, ada hal-hal tertentu yang bisa ketahui dengan akal. Nah, oleh sebab itu, karena panca indera terbatas, akal terbatas, yang menyempurnakan kita adalah wahyu. Nah, sekarang saya minta, kan ada sebagian tadi itu, siapa itu yang kolek tadi itu, yang bicara, Pak, apa benar Pak ada surga dan neraka? Nggak pernah lihat. Nah, nggak pernah lihat itu karena keterbatasan akal kita dan panca indera kita. Kehidupan sudah mati. Tadi itu ada kelompok yang bertanya tentang apa? Tentang kelompok presentasi siksa kubur tadi ya. Nah, itu mesti yang si Rizal sama Iqbal tadi itu, walah kayak ngedabrus dan sebagainya. Ini adalah pengetahuan yang tidak bisa kita jangkau secara panca indera dan akal. Kita jangkaunya dengan wahyu. Inilah yang kita sebut dengan iman kepada hari akhir itu harus kita dasari pertama dengan Al-Quran, hadis. Bisa paham ya? Ini kesimpulannya. Supaya kalian tidak langsung selalu kalau ada materi iman pada hari akhir, ada surga dan neraka pasti walah nggak pernah dan sebagainya. Karena kita itu ada keterbatasan. Oke, selanjutnya untuk post-testnya link sudah saya berikan. Link akan saya sharekan setelah ini. Silakan kalian kerjakan post-testnya atau ulangan pada formatif pada kesempatan kali ini. Sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita tutup? Ada? Tidak Pak Guru. Ya. Oh tidak. Nah, ya, bagus sekali. Kalau tidak ada, saya minta kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Berdoa sikap sempurna. Saya pimpin saja. Sikap sempurna berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, serangkaian kegiatan kita akan lanjutkan materi yang sama karena ada beberapa yang harus kita presentasikan juga di di minggu ke depan. Yaitu masih melanjutkan yang kelompok 5-6 ada yang belum presentasi tentang surga neraka tadi itu, tapi sudah ada sebagian yang saya sampaikan ini. Tapi pengetahuan yang sama. Saya cukupkan materi pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus penampilan dari Pak Arifuddin. Namun demikian perlu juga kiranya kita memberikan kilasan balik dari yang disampaikan oleh Pak Arifuddin. Moga dari Pak Amin